Ini bukan UWinfly T3 biasa, ini adalah UWinfly T3S. Halo Strumers, ketemu lagi dengan saya Farman di channel YouTube setrum.com, channelnya kendaraan listrik yang asik-asik. Oke, kita udah tahu UWinfly T3 itu adalah motor listrik paling fenomenal saat ini. Generasi awal, walaupun dijual tanpa surat-surat, itu larisnya minta ampun. Komunitasnya paling besar, dan menurut kabar dalam 3 bulan terakhir, unit angka penjualannya sudah menembus puluhan ribu. Oke, tapi pada review dulu kita udah nyobain T3. Masih butuh sedikit penyempurnaan. Nah, keluhan kami itu sudah dijawab oleh T3S ini. Tadi kita udah nyobain sekilas, suspensi, handling, sampai ergonomi udah jauh lebih enak. Saya juga bingung, kok yang ini posisi duduknya lebih enak ya. Entah kenapa, tapi setelah nyobain UWinfly T5 yang merupakan kakaknya dari T3 awal, itu kita udah ngerasa T5 ini udah enak, perfect, karena dimensi lebih besar, dia lebih stabil, tenaganya pun lebih besar dengan operating voltage di 72 volt. Tapi barusan kita nyobain T3S ini, ternyata lebih enak. Suspensinya jauh lebih empuk, lebih mantep, motornya lebih stabil, udah nggak banyak bunyi-bunyi macam-macam. Dan memang sepertinya banyak sekali penyempurnaan yang dilakukan oleh UWinfly pada T3 yang muncul di model T3S ini. Oke, dia sekarang sudah memakai rem cakram depan belakang. Sebelumnya itu hanya depan aja, belakangnya masih tromol. Oke, terus kedua, dinamonya. T3 awal itu hanya 800 watt. Yang ini udah 1200 watt. Tapi yang lebih asik karena UWinfly juga mengupgrade tenaganya. Yang ini sudah beroperasi di 72 volt, 20 ampere. Meskipun sama-sama memakai baterai SLA, tapi tenaganya udah jauh lebih enak. Dan terus terang, kami ngerasa ini lebih user friendly ketimbang T5. Tenaganya sama-sama gede, cuma jauh lebih jinak, jauh lebih lembut, jauh lebih enak dibawa. Sebenarnya tenaga itu bukan priority utama bagi kami menilai sebuah motor, tapi handling, kenyamanan, ergonomi, ya suspensi terutama. Nah, yang ini tuh kita udah lihat, kalau lihat pas point of view nyobainnya, udah lewatin daerah yang banyak polisi tidur, kita udah nyobain tanjakan, ini lulus dengan sangat baik. Biasanya motor listrik dengan harga di bawah 15 juta tidak banyak yang memberikan kenyamanan handling dan suspensi yang bagus menurut kami. Apalagi kalau Strumers udah terbiasa memakai motor mesin, motor internal combustion atau motor bensin. Tapi yang ini sudah jauh lebih sempurna dari T3 sebelumnya. Oke, dan yang asik lagi apa? Ini harganya, kalau Anda lihat di Smart Buy, di Shopee-nya Smart Buy, ini ada di angka 10.335.000. Kenaikan dari T3 lama itu kurang dari 1 juta rupiah. Nah, itu masih off the road. Pihak Smart Buy memberi fleksibilitas, kalau kita mau hanya keluar faktur, itu cukup bayar 500.000, dan kita bisa urus sendiri ke Samsat masing-masing, ke wilayah. Nah, kalau mau diurus penuh untuk Jakarta itu sekitar 3 juta rupiah. Langsung aja kontak dengan pihak Smart Buy-nya. Tapi ya seperti saya bilang tadi, kami sangat-sangat surprise membawa ini. Kami perkirakan ini bisa jauh lebih laris dari T3 yang sebelumnya. Nah, mungkin kalau Strumers ikut di komunitas atau memang pemakai T3 dan tahu ada komunitasnya, ada di beberapa sosial media, Anda akan lihat bahwa ada gejala baru bahwa unit-unit yang lama itu mulai dijual-jual. Itu kenapa? Karena mereka lagi ngincer T3S ini. Masuk akal. Sangat-sangat worth it dibanding yang sebelumnya. Oke, bicara soal tenaga, apa bedanya 60 volt di T3 sebelumnya dengan 72 volt di yang sekarang? Satu itu operating voltage yang lebih besar itu memang memberi tenaga yang lebih bagus dan akselerasi yang lebih enak. Nah, biasanya juga memberi top speed yang lebih bagus. Cuma di sini ini efeknya luar biasa. Kenapa? Nanti Anda akan lihat di video kami, ada cuplikan dikit. Ini top speednya sudah melebihi dari yang di brosur.
Kalau di brosur hanya disebut 60 km per jam, tadi kita coba itu sampai di 73 km per jam pada display. Nah, mungkin realnya ketika membawa beban dan diukur pakai GPS, rasa kami 60 km per jam sih masuk. Enaknya apa? Itu voltase tinggi, itu cenderung lebih irit baterai. Kalau kita hitung kWh-nya, ini sekitar 1,44 kWh, dia 72 volt 20 ampere. Tinggal kali itu Anda akan ketemu kWh. Pada kondisi paling irit dia sekitar 35 sampai 25 watt per kilometer, watt hour per kilometer. Jadi ini di atas kertas jarak tempuhnya plus minus 60 km, which is lebih dari cukup untuk pemakaian biasa. Tapi karena dia 72 volt, jadi dan dia memakai baterai SLA, jadi ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Uinfly. Ya salah satunya karena ada unit baterai tambahan. Ya per selnya ini kan dia 12 volt. Di sebelumnya dia 60, dia hanya butuh 5. Sekarang dia butuh 6 sel. Sehingga area baterai di bawahnya sedikit lebih besar. Nah, tadi kami diwanti-wanti, hati-hati, takut ada yang mentok. Tapi ternyata setelah dicobain jalan, ketemu polisi tidur normal, ya nggak ada masalah. Enak. Fungsi yang lain seperti bagasi di bawah jok, dan ini sama dengan T3 sebelumnya. Enak. Cukup luas, cukup fungsional, masih cukup buat barang. Walaupun di bawahnya T5 ya, maklum T5 itu kelas yang di atasnya. Unitnya lebih gede. Cuma untuk riding fun, kenyamanan riding, kami sangat puas dengan T3S ini. Rasanya T3S ini tidak perlu lagi upgrade controller seperti pada T3 yang sebelumnya. Cuma mungkin kami penasaran ya, karena sekarang dia pakai SLA. Sepertinya kalau kita ganti lithium, ini performance-nya jauh lebih bagus, jauh lebih enak. Tapi yang segini aja, menurut kami udah lebih dari cukup untuk pemakaian harian di kota kecil, area kecil. Dan kenyamanannya itu loh, ini jauh lebih enak ketimbang yang sebelumnya.